Kemudian sosok itu membisikkan sesuatu kepada Chika dengan ucapan Jawa yang berisi seperti ini. Ojo mulih seko kene, aku wis nyatu karo awakmu. Yang artinya begini, jangan keluar dari sini, aku sudah menyatu dengan tubuhmu. Sosok itu menggerak-gerakkan tangannya sambil berjalan mundur. Beberapa saat kemudian sosok itu menghilang dan meninggalkan wewangian melati persis saat pertama kali Chika mencium bebauan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yuk yang sudah hadir, yuk absen dulu di kolom komentar seperti biasa. Dari mana kotanya dan dengan siapa ya. Makasih banget nih buat kalian yang sudah selalu setia nonton channel Dimensi Mimpi, yang selalu setia hadir di channel Dimensi Mimpi ini, yang selalu absen juga ya. Makasih buat Kak Esther, makasih buat Kak Herlina Ridwan, makasih buat Kak Hani, makasih buat Memandut, makasih buat Mas Alif, makasih buat Mas Bidin. Makasih banget buat semuanya yang sudah selalu setia ya nonton konten-kontennya saya di channel Dimensi Mimpi maupun di channel Legend ya. Dan buat kalian nih yang belum absen, yang belum pernah absen, silakan ayo dong muncul di kolom komentar ya, biar nama kalian disebutin gitu, biar kenal juga nantinya ya kan. Oke, untuk di cerita kali ini ada sebuah cerita yang cukup pendek ya, nggak seperti biasanya, namun cukup lumayan seru untuk didengarkan ya. Jadi ceritanya itu ada seorang mahasiswa cewek yang dari Jakarta yang melanjutkan studinya, kuliahnya di Jawa Tengah ya, dan dia akhirnya ngekos dong ya. Dan ternyata apesnya si cewek ini, kosannya itu yang dihuni ya. Ya meskipun memang harganya murah, tapi kosannya ini banyak resiko gitu. Resikonya apa? Yaitu kosannya ini ternyata dulunya itu sempat digunakan untuk melakukan sebuah ritual lelakon. Wah, apa itu? Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya serem begitu. Akhirnya tuh horor banget tempat di situ, angker. Jadi si cewek mahasiswa ini yang ngekos di situ akhirnya apa? Diganggu terus setiap harinya. Kesurupan lah, diteror ini itulah. Jadi wah pokoknya banyak banget gangguan-gangguan di sini gitu. Jadi seperti apa sih? Apa aja sih gangguan-gangguannya? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kisah ini diambil dari kisah dari seorang mahasiswi asal Jakarta yang kebetulan melanjutkan studinya di salah satu daerah Jawa Tengah nih. Sebut saja namanya Chika. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan akademik yang sangat padat. Sampai-sampai nih diri itu lupa waktu untuk bisa kembali ke tempat kosannya. Karena kosannya agak jauh dari kampus. Akhirnya dia mencari kos-kosan yang dekat dengan kampus. Tujuannya adalah agar ketika dirinya bisa mendapat penginapan yang jaraknya dekat dengan kampus. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari kosan dekat kampus bersama temannya yaitu Ica. Ica pun merekomendasikan kosan murah dan berdekatan dengan kampus kepada Chika nih. Kosan itu memang gak banyak penghuninya, namun dengan harga yang murah tentu saja hal ini membuat Chika ingin sekali menempatinya. Alhasil Chika pun mengambil kosan yang jaraknya dekat dengan kampus itu. Awal-awal Chika berada di kosan tersebut, dia merasa aman dan tidak merasakan gangguan sama sekali. Bahkan dia sendiri merasa nyaman dan tentram karena jaraknya yang dekat dengan kampus. Akan tetapi begitu sudah 3 bulan Chika menempati kosan tersebut, dia merasakan kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi secara beruntun dan terus-menerus. Dan inilah teror yang terjadi di kosan tua yang dihuni oleh Chika. Yang pertama, bunga melati dan tusuk konde. Kejadian ini terjadi di saat Chika baru pulang dari kegiatannya yang ada di kampus. Kurang lebih jam 5 sore, Chika pulang ke kosan sambil membawa lelah dan pikiran yang rumit. Entah mengapa, karena memang perasaan Chika sendiri atau gimana ya, ketika dirinya memasuki kosan nih, Chika mencium bau melati yang sangat pekat. Baunya seperti minyak wangi melati milik keraton yang sering dikenakan para orang-orang dalam keraton. Karena penasaran, dia pun mengecek sekitaran kosannya nih. Siapa tahu ada orang lain yang memang mengenakan minyak wangi tersebut. Akan tetapi, ketika dirinya tidak menemukan siapapun yang ada di kosan, Chika kembali lagi ke dalam kosan. Namun, betapa terkejutnya Chika ketika melihat di atas kasurnya itu telah penuh dengan bunga melati yang sangat banyak.
Sampai-sampai hal ini membuat Chika merinding ketakutan ketika melihat bunga melati tersebut sudah ada di atas kasurnya. Dia pun kemudian membersihkan bunga-bunga itu dan membuangnya ke tong sampah dong. Nah, singkat cerita nih, beberapa hari setelahnya Chika mengecek seluruh kamar kosannya itu. Dia sendiri menemukan salah satu benda aneh yang terselipkan dari kasur yang telah disediakan oleh pemilik kosan tersebut. Benda itu adalah tusuk konde. Chika yang penasaran nih, dia pun mencoba mencari tahu arti dan makna dari tusuk konde tersebut kepada teman-teman kampusnya. Rata-rata mereka yang mengetahui hal mistis terkait tusuk konde itu mengatakan bahwa Chika sedang menjadi incaran salah satu makhluk yang berada di kamarnya. Chika nggak mempercaya hal itu dong, walaupun dia sendiri telah mengalami teror aneh seperti bunga melati yang tiba-tiba aja di atas kasurnya. Namun Chika nggak mempercayai kalau dirinya menjadi incaran makhluk halus yang sering menerornya. Alhasil pada malam harinya nih, Chika mencoba untuk mengenakan tusuk konde itu di rambutnya sambil menghadap ke arah cermin. Tiba-tiba Chika seperti orang yang tak sadarkan diri. Dia sendiri seperti dibuat bergerak dengan keadaan yang tak sadarkan diri. Tangannya itu meliuk-liuk nih seperti orang yang hendak menari kan. Nah, kepalanya tuh berputar ke arah ke kiri sambil menyanyikan sebuah lagu Jawa. Lalu beberapa saat kemudian wajahnya menghadap ke cermin. Tepat di belakang Chika ada sosok wanita mengenakan kebaya sedang menggerak-gerakkan kedua tangannya sembari membisikkan sebuah ucapan dari Jawa di telinganya. Chika yang melihat itu langsung terkejut dong. Dia pun segera menghadap ke arah belakang dan melepaskan tusuk konde yang masih menyangkut di rambut. Setelah itu, Chika pun kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu masih ada di belakangnya sambil tersenyum ke arah Chika. Chika kembali terkejut dan menengok ke arah belakang lagi. Secara perlahan, Chika kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu benar-benar menghilang. Semenjak kejadian itu, Chika menjadi yakin jika dirinya sedang diikuti oleh sosok tak kasat mata. Dan teror yang kedua nih, suara gamelan di malam hari. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh kembali terjadi nih. Kali ini adalah sesuatu yang membuat Chika sangat ketakutan. Teror itu adalah suara gamelan. Jadi ceritanya nih, setelah Chika selesai urusan dengan teman-temannya yang ada di kampus, Chika kembali ke kosan. Namun, karena nongkrong terlebih dahulu, Chika pun datang ke kosan agak malam. Kurang lebih sekitar jam 8 malam nih, saat dirinya sudah sampai di kosan, Chika langsung bersih-bersih lalu istirahat. Namun, di saat dirinya hendak tidur, tiba-tiba Chika mendengar suara gamelan. Suara yang sangat mirip seperti gamelan Jawa. Chika pun merinding banget dong. Dia langsung terbangun untuk menengok keluaran sekitar kosannya. Di saat Chika keluar kosan, betapa terkejutnya Chika saat melihat luaran kosannya yang sangat sepi dan sunyi. Bahkan dia pun menyadari bahwa nggak ada kegiatan gamelan di malam hari, terlebih lagi di sekitaran kosannya itu. Nah, semenjak saat itulah Chika memiliki pandangan nih jika kosan yang dihuninya itu adalah kosan berhantu. Yang ketiga yaitu sosok wanita berkebaya. Semenjak teror suara gamelan, Chika lebih suka untuk pulang ke kosan lebih awal. Dia juga meminta teman-temannya untuk menginap di kosannya walau hanya sehari. Hal ini dilakukan agar Chika nggak sendirian dan tidak mengalami hal-hal yang mengerikan seperti beberapa hari yang lalu. Namun tetap saja, teman-temannya masih belum bisa untuk menginap di kosan tempat Chika. Alasannya adalah karena masih ada kesibukan lain. Alhasil Chika pun berada di kosan sendirian lagi. Akan tetapi, kejadian yang mengerikan terulang kembali. Suatu hari, saat Chika pulang ke kosan lebih awal, dia berencana untuk istirahat lebih awal. Karena memang hari-hari selanjutnya akan padat jadwal dan kegiatan kampus. Sebisa mungkin nih, Chika memperbanyak istirahat dan lebih sering berada di kosannya itu. Nah, pada hari itu, tepatnya malam Jumat nih, Chika tertidur lebih awal di jam 8 malam. Dia berencana ingin sholat tahajud agar semua ketakutannya hilang dan seluruh aktivitasnya menjadi lancar. Tepat jam 2 pagi, Chika terbangun nih. Dia kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Nah, singkat cerita, usai melaksanakan sholat tahajud, Chika berdoa agar dimintai perlindungan. Ketika semuanya udah selesai, Chika berencana ingin tidur kembali kan. Namun, di saat Chika baru merebahkan tubuhnya nih, tiba-tiba dia mendengar seseorang yang sedang bernyanyi lagu Jawa kuno di luaran kamarnya. Chika merasa ada yang aneh akan suara tersebut. Terlebih lagi, ia belum mendengar sekalipun para penghuni kosannya yang menyalakan lagu Jawa kuno tersebut. Karena penasaran, Chika pun bangkit dari kasur dan mencoba untuk mengecek sekitaran kosannya. Sebenarnya ada rasa takut sih Chika di sini saat keluar dari kosannya, tapi dia kembali menguatkan tekadnya nih untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pemilik kosan tersebut hingga berbagai macam hal
hal mengerikan benar-benar terjadi. Setelah Chika mengecek seluruh ruangan yang ada di sekitaran kosannya itu, dia nggak menemukan sesuatu hal yang terkait dengan suara wanita dengan logat Jawa itu. Akhirnya dia pun kembali ke kamarnya dan merebahkan kembali tubuhnya. Akan tetapi, baru saja Chika memejamkan kedua matanya, dia mendengar lagi suara wanita yang sedang bernyanyi dengan logat Jawa. Dan hal yang mengerikan benar-benar terjadi di hadapannya sekarang. Saat Chika membuka kedua matanya, Chika melihat dengan jelas sosok wanita dengan berpakaian kebaya sedang menari-nari di hadapannya. Sosok itu mengajak Chika untuk menari bersama. Seluruh tubuh Chika seketika menjadi beku dan tidak bergerak saat itu juga. Keringat dinginnya mulai bercucuran deras manakala sosok itu mulai mengerangi tubuhnya. Perlahan, sosok itu membisikkan sesuatu kepada Chika dengan ucapan Jawa yang berisi seperti ini. Ojo mulih seko kene, aku wis nyatu karo awakmu. Yang artinya begini, jangan keluar dari sini, aku sudah menyatu dengan tubuhmu. Sosok itu menggerak-gerakkan tangannya sambil berjalan mundur. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang dan meninggalkan wewangian melati persis saat pertama kali Chika mencium bebauan tersebut. Setelah kepergian sosok itu, tubuh Chika bisa digerakkan kembali nih. Dia kemudian menangis terseduh-seduh karena baru kali ini melihat secara jelas menampakkan sosok wanita mengenakan kebaya sambil membisikkan sesuatu kepadanya. Nah, keesokan harinya Chika pun menemui pemilik kosan. Dia merasa sudah nggak sanggup lagi untuk melanjutkan ngekos di tempat itu. Setelah bertemu dengan pemilik kosan, barulah pemilik kosan tersebut membeberkan sesuatu yang memang telah disembunyikan sejak lama. Alhasil, dampak atau imbasnya terhadap orang-orang yang ada di sekitaran. Dan ternyata kosan yang dihuni oleh Chika itu dulunya adalah tempat yang digunakan untuk melakukan lelakon. Karena itulah Chika seringkali diteror dengan teror yang bermacam-macam. Chika pun menambahkan kalau dirinya disebut-sebut sebagai orang yang sudah menyatu dengan sosok wanita kebaya itu. Chika nggak bisa melakukan apa-apa nih di sini. Dia sendiri merasa sudah sangat tertekan dengan segala teror yang selama ini dirasakannya selama berada di kosan tersebut. Alhasil dia pun menghubungi keluarga yang berada di Jakarta. Chika menjelaskan maksud hal tersebut. Dia sendiri sudah diambang stres karena sering kali diganggu oleh sosok wanita mengenakan kebaya tersebut. Dan beruntungnya, keluarga Chika pun akan datang ke kosannya bersamaan dengan seorang ustadz yang dipercaya mampu untuk menghilangkan energi jahat tersebut. Dan yang keempat nih, marahnya sosok wanita berkebaya. Keluarga Chika berjanji akan datang keesokan harinya. Namun Chika sendiri belum merasa aman. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemilik kosan, Chika semakin takut akan teror-teror selanjutnya. Sudah beberapa kali dia meminta teman-teman kampusnya untuk menginap di kosannya walau sehari. Namun teman-temannya tidak ada yang merespon. Walaupun memang ada yang merespon, akan tetapi mereka beralasan karena sibuk ataupun ada kegiatan lainnya. Chika merasa tertekan di situ. Dia pun mencoba untuk memberanikan diri agar bisa melawan rasa takutnya. Seperti biasa, sebelum tidur Chika berwudu dan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu dia mendengarkan lantunan sholawat dari HP-nya. Dan akhirnya Chika pun tertidur. Tepat jam 1 pagi, entah mengapa Chika mendengar ada suara nada orang yang sedang marah-marah dengan menggunakan logat Jawa. Namun suara itu seperti sangat familiar di telinga Chika nih. Dan secara kebetulan Chika pun membuka matanya. Namun ketika dia membuka kedua matanya, pandangan Chika terarah pada sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut yang sudah acak-acakan. Kali ini wajah dari sosok itu berubah 180 derajat. Yang tadinya sangat cantik kini berubah menjadi sangat buruk dan benar-benar mengerikan. Sosok itu memarahi Chika sambil mengarahkan kedua tangannya yang memiliki kuku sangat panjang ke arah wajah Chika. Chika sontak langsung menutupi wajahnya dengan selimut dan kuku-kuku panjang itu tetap mencakar-cakar wajahnya. Chika berteriak minta tolong agar sosok itu menghilang. Namun cakaran itu masih berasa di sekitaran wajah dan kepalanya. Sosok itu berucap dengan logat Jawa dan dengan nada yang meninggi. Ojo mulih, ojo mulih. Chika tetap berteriak minta tolong hingga akhirnya ada suara ketukan pintu dari luaran dan membuat sosok itu menghilang. Chika masih terdiam sambil menangis dengan wajah yang ditutupi oleh selimut. Mbak Chika ada apa-apa kan? Tanya pemilik kosan nih. Chika langsung membuka selimutnya dan berlari ke arah pintu. Dia meminta kepada pemilik kosan agar tidur bersama di rumahnya. Pemilik kosan itu pun mengabulkan permintaannya itu. Untuk sementara, Chika tidur di rumahnya yang berada di lantai bawah. Yang kelima, pengusiran sosok wanita berkebaya dan penghancuran tusuk konde. Barulah keesokan harinya nih, keluarga Chika datang ke kosan Chika bersama dengan seorang ustadz
Ustadz itu bernama Ustadz Adib. Dia sendiri merupakan guru ngaji Chika sewaktu masih tinggal di Jakarta dan mengaji di madrasah miliknya. Karena bertemu dengan guru madrasahnya, Chika pun mencium tangan beliau nih sebagai rasa takzim ya. Barulah pembahasan dimulai. Chika menceritakan secara detail kejadian dari awal mulai ia berada di kosan hingga teror yang terus-menerus mengganggunya. Berlanjut penjelasan dari pemilik kosan, dia sendiri menjelaskan bahwa kamar yang digunakan oleh Chika adalah kamar bekas ritual salah satu anggota keluarganya yang memang masih ada kaitannya dengan salah satu sosok penjaga di kosan itu. Nah, mendengar hal itu, Ustadz Adib pun meminta kepada pemilik kosan untuk bisa mengecek kamar kosan Chika. Pemilik kosan itu menyetujuinya. Setelah tiba di depan kamar kosan, Ustadz Adib meminta kepada yang lainnya untuk tidak masuk terlebih dahulu nih. Pintu kosan tetap dibuka lebar, namun mereka semua tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. Ustadz Adib pun segera mencari satu energi yang menjadi inti dari segala teror yang benar-benar mengganggu Chika. Alhasil dia pun menemukan sebuah tusuk konde yang berada di meja cermin tempat Chika bermake up. Tusuk konde itu adalah inti dari teror-teror yang menyerang Chika. Ustadz Adib bertanya kepada Chika nih, "Ini tusuk konde punya siapa?" "Tidak tahu Pak Ustadz, aku nemu di bawah kasur." Ustadz Adib pun langsung membawa tusuk konde itu dan menyuruh kepada Chika untuk membakarnya. Hal ini dikarenakan selama tusuk konde itu masih ada, maka tubuh Chika masih terikat terhadap sosok wanita yang mengenakan kebaya tersebut. Nah, singkat cerita nih, Chika pun membakar tusuk konde itu sambil membaca basmalah. Pemilik kosan itu nggak bisa berkutik. Dia juga nggak tahu menau mengenai tusuk konde itu karena memang dirinya nggak tahu secara pasti akan keberadaannya. Setelah membakar tusuk konde, Ustadz Adib pun meminta kepada Chika agar segera diruqyah. Chika pun menyetujuinya nih. Dia pun diruqyah di rumah pemilik kosan. Saat proses ruqyah dilakukan, tiba-tiba Chika kesurupan. Dia kesurupan sesosok wanita yang merupakan wanita kebaya tersebut. Sosok itu marah-marah dong sambil mencela Ustadz Adib karena telah ikut campur dalam permasalahannya. Namun setelah sosok itu dipaksa untuk keluar, tiba-tiba saja Ustadz Adib merasakan kontraksi pada tubuhnya. Sosok itu menertawakan Ustadz Adib. Namun Ustadz Adib gak menyerah. Dia segera membacakan beberapa ayat ruqyah dan memaksa sosok itu agar keluar dari tubuh Chika. Ampun, panas, berhenti. Dia sendiri meminta maaf karena telah meneror orang-orang yang ngekos di tempat Chika. Usut punya usut nih, ternyata Chika bukanlah orang yang pertama yang diteror sosok itu. Ada beberapa orang lainnya yang pernah diteror bahkan dirasuki sosok itu. Menurut pengakuan Ustadz Adib, salah satu anggota keluarga pemilik kosan telah menjadikan kamar itu sebagai kamar tumbal bagi orang-orang yang memasukinya. Dan akhirnya mereka yang telah terikat akan sulit untuk bisa keluar dari genggaman sosok itu. Singkat cerita, sosok itu mau keluar dari tubuh Chika nih. Karena memang wadah dari sosok itu sudah hangus. Ustadz Adib berhasil membersihkan kosan itu dari cengkraman sosok wanita berkebaya yang merupakan suruhan dari salah satu anggota keluarga pemilik kosan. Dan pada akhirnya Ustadz Adib meminta kepada pemilik kosan untuk diadakannya doa bersama dengan tujuan memagari rumah dan kosannya dari kiriman salah satu anggota keluarganya yang berniat mencari tumbal dari orang-orang yang ngekos di tempatnya. Permintaan itu pun dikabulkan oleh pemilik kosan. Setelah pengusiran sosok yang merasuki tubuh Chika telah selesai, keluarga Chika pun langsung membereskan semua barang-barang Chika dan berencana untuk kembali ke Jakarta. Nah, sejak kejadian itu nih, mereka yang berada di sekitaran kosan menjadi aman dan tentram. Bahkan kabar baiknya nih sekarang, pemilik kosan berhasil merenovasi kosannya menjadi lebih besar lagi. Dan teror demi teror yang ada di kosan tersebut akhirnya selesai. Tempat itu menjadi nyaman karena telah dipagari dengan doa. Hikmah dari cerita ini adalah agar selalu waspada terhadap hal-hal yang berada di sekitaran kita. Gitu ya teman-teman. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk di video kali ini ya. Mohon maaf banget karena memang ini singkat banget ya untuk di cerita kali ini. Dan ini juga cerita dari Mas Restu Wiratmaja ya. Terima kasih buat Mas Restu yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan ceritanya. Jadi untuk kali ini tuh ada yang sharing-sharing ceritanya aja ya tentang pengalaman seorang Mbak Chika ini yang ngekos di salah satu daerah Jawa Tengah yang memang mengalami kejadian seperti itu ya, yang apes banget ya, dapat kosan murah tapi angker gitu. Jadi Mbak ini menceritakan itu ke Mas Restu dan Mas Restu menuliskannya dan saya izin untuk membawakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf banget nih apabila ada salah-salah kata saya dalam membawakan ceritanya ya. Mohon maaf banget kalau misalkan ada apa gitu. Silakan dikritik aja di kolom komentar ya dan ngasih saran apa gitu biar saya di sini semakin baik lagi untuk membawakan cerita ke depannya dan kalian juga bisa semakin terhibur tentunya ya. Oke, seperti biasa ya mungkin saatnya di sini untuk saya pamit undur diri dulu. Makasih banget yang buat nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip ya.
ya. Makasih banget yang sudah selalu setia nonton channel Dimensi Mimpi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.